Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau curhat nih karena ada customer aku nih. Jadi dia itu mengeluhkan nih, jadi dia itu kerja di bidang manufaktur ya, khususnya itu product cutting tools gitu. Tapi hambatannya dia itu adalah ketika dia masuk ke perusahaan nih, ternyata terhenti di satpam nih. Gara-garanya adalah si customer ini nggak tahu nih PIC dari perusahaan yang ingin dia tuju. Wah, gimana ya kalau misalkan teman-teman juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Yuk kita langsung tanya aja ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, aku mau curhat nih Coach. Jadi tuh kan kemarin ada customer-nya Coach ya, yang ngechat aku nih Coach. Dia itu dari bidang manufaktur Coach. Jadi dia di produksi cutting tools gitu. Nah dia itu selalu terhenti di satpam Coach. Katanya dia nggak tahu PIC yang dia tuju itu siapa. Nah itu sebenarnya langkah-langkah yang harus langkah-langkah yang harus dihadapi oleh si sales itu sebenarnya apa sih Coach? Gimana gitu Coach? Kalau saya banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Kalau buat saya ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi artinya ketika kita datang langsung door to door, ketemu sama satpam, mentok nggak bisa, apa yang harus saya lakukan? Saya akan minta izin sama satpam duduk sebentar di situ, bilang capek. Buat apa tuh Coach? Ngobrol aja gitu ya Coach ya? Oke Coach. Atau saya akan duduk atau cari warung di sekitar situ yang saya tahu ada satpam itu pasti ada kerja bagi shift. Iya. Yang dimana pasti si satpam itu akan nongkrong suatu saat. Nah ketika nongkrong saya akan bisa ajak ngobrol mereka untuk mencari tahu. Ya. Oke Coach. Ketika saya datang ke satpam tidak tertuju, ya saya cuma tinggal ngomong kepada satpam, Bapak, saya bisa aja pakai teknik inokulasi. Bapak, saya datang ke sini, saya nggak tahu siapa orang yang untuk PIC di sini, hanya berdasarkan pengalaman, Pak. Saya mau menyampaikan informasi mengenai cutting tools ini, yang kadang-kadang di berbagai company ternyata dibutuhkan dan bisa menghemat uang perusahaan sangat banyak. Oke. Nah, itu dengan kayak begitu artinya apa yang terjadi? Kita punya opportunity untuk bisa ngobrol sama mereka. Nah ya, nanti kalau ditanya itu kebiasaan saya mau bicaranya ke bagian siapa? Kalau saya akan berbicaranya, cutting tools itu yang pakai siapa? Kalau yang pakai cutting tools itu, saya kan nggak tahu seberapa mahal tuh barangnya. Cutting tools itu misalkan yang pakai adalah, yang order adalah procurement, saya akan ketemu dengan procurement. Tapi pengalaman saya kalau menunjukkan itu berkaitan dengan barang teknik, saya berarti ketemunya harus dengan bagian teknik. Coba dicek, selama ini yang sering pakai adalah divisi bagian apa? Oke, Coach. Di divisi bagian itulah yang saya cari tahu mereka membutuhkan barang itu. Oke. Ya. Nah, kedua yang saya bisa lakukan adalah saya bisa browsing nama perusahaan di internet. Saya bisa cari di LinkedIn. Ya. Saya bisa cari nama perusahaannya. Perusahaan itu bagian mana? Saya bisa dapat mengenai nama orangnya. Jadi nggak ada yang katanya dikatakan bahwa saya nggak bisa, nggak mungkin. Karena artinya saya punya peluang, masalahnya mau apa enggak saya ngelakuin. Mau riset apa enggak gitu. Saya mau riset atau enggak. Begitu juga kalau Mama dibilang misalkan salesnya 90% waktunya harus di luar. Ketika saya di kantor, saya paling enggak menelpon berdasarkan nama-nama perusahaan itu siapa kontak person. Intinya satpam tetap manusia kok. Oke, Coach. Kamu juga pernah nelfon ditutup sama satpam juga pernah dong? Pernah. Dan satpamnya juga bukan berarti nggak bisa nggak diajak ngomong kan? Iya, Coach. Kita bisa nggak kalau sampai salaman, mohon maaf Bapak dengan Pak, ada namanya di situ, saya bilang, oh Bapak, Pak ini Pak, oh iya Pak, ini minta tolong Pak, saya juga lagi bingung. Bisa dong? Bisa Coach. Bener nggak? Kamu juga pernah nelfon kan? Bedanya apa? Sama aja. Bedanya cuma hanya via telepon sama ketemu langsung. Iya betul Coach. Tapi kalau misalkan si satpamnya itu kan kita nggak tahu ya Coach, ya namanya juga manusia gitu Coach. Kalau misalkan satpamnya itu ya agak-agak cuek gitu Coach, atau killer atau yang ya udah gitu. Ya kalau buat saya selama satpam itu killer, pengalaman saya memang semua satpam ada jutek. Iya. Yang pertama adalah ketika saya ketemu satpam, yang jelas pasti saya senyum dulu di awal. Saya menyapa dulu di awal.
Mas Adi yang paling tahu tuh kalau misalnya saya lagi datang ke tempat gitu ya dan apa, pasti saya sumringah dulu. Halo Bapak, Pak, makasih ya Pak, ya udah dibantu nih Pak. Saya pasti akan begitu orangnya. Oke. Selamat pagi Bapak, iya Pak. Oh tanya sama Mas Adi semua satpam gue senyumin gitu loh. Karena tugas saya kayak gitu. Karena tugas saya harus menyapa kepada orang-orang yang walaupun kelihatan orang itu jutek, saya akan bilang, selamat pagi Papa. Iya Pak, saya Arif Pak dari ini Mbak. Dengan Pak, iya Pak ini, oh iya ada Pak. Saya ajak ngomong. Iya Pak, berikan keyword. Perusahaan kita bisa ngebantu apa. Gambarannya kayak gitu. Iya. Nah, yang paling gampang sebenarnya satu, Vika. Apa itu Coach? Salesnya pasti bukan satu orang kan? Iya sih Coach. Salesnya pasti banyak kan? Banyak. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak cari tahu kepada sales yang udah berhasil? Kalau misalkan sales yang udah berhasil itu nggak mau ngasih nggak mau ngasih pengalaman dia gitu. Dia Coach. pasti sharing pengalaman dia, tapi dia mungkin nggak akan buka semua. Cara orang bikin supaya yang mereka mau ngebuka gimana? Puji. Karena manusia juga haus akan pujian gitu ya Coach ya. Puji, traktir makan. Terbilang lagi ya, saya nggak punya duit ya. Namanya kan kita usaha. Iya, Ngopi bareng lah sama dia. Oke Coach. Ya enggak? Setiap manusia bisa dideketin, nggak ada manusia yang dideketin kecuali lu pelit, lu minta traktir sama dia. Iya. Sebaliknya dong, lu kenyangin dia dulu, kasih dia makan, dia akan buka. Nggak mungkin siapapun, nggak mungkin ada rahasia-rahasia apapun, nggak mungkin. Itu gambarannya. Oke, Coach. Kalau misalkan itu sales baru dan dia nggak punya relasi sama yang di atas itu Coach, gimana tuh Coach? Ya kenalan kan, relasi sama yang di atas kan berarti kenalan, bukan berarti nggak kenalan. Buat saya gini ya, saya kasih gambaran. Iya Coach. Almarhum ibu saya penjahit baju. Iya. Penjahit baju dengan tidak punya karyawan. Oke. Berarti kerja sendiri. Iya. Kalau Anda tanya ke saya, koneksi dia siapa? Nggak ada. Tukang benang. Oh iya betul. Ya, Kain juga. Tukang kain. Iya. Berarti pertanyaannya, bisa nggak bermanfaat untuk saya? Ya enggak. Contoh lagi nih, ini pengalaman saya pribadi ya. Iya Coach. Ketika dulu waktu pertama kali bekerja, saya jualan website. Iya. Bagaimana cara ngejual website? Tahu yang saya lakukan? Apa tuh Coach? Saya datang ke tempat makanan, saya beli makanan, dan saya pada saat beli makanan, saya nanya, ini perusahaannya cabangnya di mana Mbak pusatnya? Disebut satu tempat. Kalau saya mau ngobrol-ngobrol mengenai ini ke siapa ya? Waduh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau supervisornya siapa ya? Oh, si ini, gue catat namanya. Di kontak gitu ya Coach? Di kontak sama saya. Saya mau orang gila sebenarnya. Ya kalau saya orangnya kayak gitu tuh, jadi harus saya tanya siapa orang yang dapat. Gue kontak, gue bikin janji, gue harus bikin janji. Di kepala saya semua orang prospek. Oke. Kalau jual website artinya apa? Mereka nggak punya alamat website, saya akan jualan website kepada mereka. Masalah mau beli apa nggak beli, saya akan kontak. Berusaha aja dulu gitu ya Coach? Betul. Karena sekarang saya mau nanya, nggak ada dong customer yang nggak butuh website? Iya. Sama juga kan, kayak contoh, kita nggak tahu yang tentang cutting, saya nggak paham lah ya. Cutting Tapi tools. paling gampang artinya, semua orang pasti butuh jasa kita. Tugas kita adalah menentukan target market siapa, kita kontak di sana. Itu yang membuat saya, kalau mama ditanya dulu mah kerjaan saya, beli makanan nih. Beli makanan. Setiap beli makanan saya nanya, ada websitenya nggak? Oh, belum ada websitenya. Oh, di sini kalau bagian IT-nya siapa ya? Waduh, saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Kalau Mbak, nanti laporannya sama siapa di sini? Ada supervisornya. Boleh nggak saya minta nomor supervisornya? Oh, boleh. Untuk kepentingan apa? Ya, untuk website. Dikasih nomor supervisor. Nanti saya kontak supervisornya. Saya ini nawarin ini kebetulan, ini kan karena ini, kalau mama ini kontak kemana? Oh, saya nggak tahu bagian hati. Nah, kalau bapak supervisor, untuk di atasnya lagi dengan siapa? Nah, gue ajar lagi ke atas. Orang saya pernah kok dapetin satu project dulu. Apa tuh Coach? Dulu nih perusahaannya perusahaan besar ya, sekarang udah nggak ada perusahaan. Ini dulu perusahaan besar. Nama perusahaannya Great River International. Great River International dulu jualan jam tangan Swatch, jual pakaian dalam wanita Triumph dan merek-merek lainnya, yang merek-merek terkenal. Saya ngedeketinnya tahu dari mana? Saya ngedeketinnya itu dari sales yang jualan modelnya direct selling.
Saya deketin salesnya dia, saya tanya supervisornya, dikasih kontak supervisor. Supervisornya saya tanya siapa di pusatnya, dapat nama pusat, dari pusat saya tanya IT manajernya siapa, dapat IT manager, dari IT manager saya kemudian ngobrol minta janji ketemu sampai ke pemilik, sampai ketemu sama pemiliknya, sampai komisarisnya orang Singapura saya bisa ketemu semua dan saya deal di dalam meeting. Nah, itu skill yang harus dimiliki apa tuh Coach? Ya tadi, yang penting adalah penasaran, rasa pengen tahu lebih dalam lembagannya mereka. Research juga Dan gitu saya ya, Coach, ya? tipe orang yang tidak mau ditolak, saya nggak suka ditolak. Makanya saya akan berusaha caranya gimana. Jadi makanya kalau ditanya pengalaman-pengalaman sukses saya kayak gimana, ya kayak gitu tuh. Jadi makanya saya bisa kontak pelan-pelan dari bawah, pokoknya gue susurin satu-satu sampai dapet. Jangan rasa, aduh capek banget ya, aduh males banget. Nggak ada, tadi kamu saya nggak ada. Pokoknya gue akan kejar. Contoh lagi, bos saya bilang gini, Rif, pokoknya kamu harus ngejar perusahaan furniture. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Apa tuh Coach? Buka Yellow Pages. Dulu masih ada zaman Yellow Pages, buku tebel-tebel. Yellow Pages, begitu Yellow Pages gue buka, cari perusahaan furniture yang iklannya gede, gue kontakin satu-satu. Setelah itu ngapain saya lakukan? Saya datang ke mall-mall yang ada furniture. Saya datangin satu-satu. Sama nanyanya, gue tanyain satu-satu. Lu kira nggak deg-degan gue? Deg-degan lah. Deg-degan ya Coach ya? Ya iya, masuk ke, coba bayangin datang masuk ke toko. Lu mau deg-degan nggak? Datang satu toko, ketuk gitu kan, ngomong. Nggak beli lagi ya Coach? Nggak beli lagi. Sales lagi kan. Tapi itu yang saya lakukan. Makanya kalau kayak gitu-gituan mah udah makanan sehari-hari buat saya kayak gitu. Kalau sekarang istilahnya cuma telepon doang, lu nggak ketemu, nggak bakal diomelin lah. Kalau saya mah sampai saya samperin, saya ajak ngomong, pokoknya cari tahu, gua susurin satu-satu. Emang harus bertahap gitu ya Coach? Bertahap, betul. Dan di kepala saya, yang membuat saya nggak mental down adalah ngebayangin ada orang yang harus kasih makan. Itu yang membuat saya punya semangat terus-menerus. Makanya kayak mall, jangan dikira tuh kerjaan gue di mall ngapain. Gue di mall mah masuk, gue cari tahu bosnya siapa. Tujuannya apa? Ya biar gue bikin janji meeting. Betul Coach. Itu tugas saya. Contoh dulu ada perusahaan namanya Rimo. Apa Coach? Rimo. Di bidang apa tuh Coach? Department store, kayak Matahari modelnya. Sekarang kayaknya udah nggak ada juga tuh Rimo. Jadi Rimo itu kayak Rimo Ramayana. Oke. Tahu nggak? Saya kontak ke Rimo, kontak ke orangnya, pelan-pelan garapnya, sampai saya bisa ketemu sama ownernya, pemiliknya loh. Berapa bulan tuh Coach durasi dari mulai kontak, janji temu sampai ke itu? Bisa sebulan 2 bulan. Oke. Di kepala saya, karena saya pikirnya gini ya, ini cara kerjanya kepala saya. Saya bulan ini mau komisi mau berapa? Saya bayangin itu dulu. Saya bulan ini komisi mau berapa? Karena bulan ini komisi mau berapa, saya ngitung angka kebalik. Komisi segitu, berarti saya harus ngitung kebalik, saya harus dapetin customer berapa. Oke. Karena saya mau dapetin customer berapa orang yang harus saya telepon. Saya disuruh telepon berhenti, saya nggak mau. Yang penting gue harus dapet itu angka komisi itu. Makanya saya gila-gilaan. Nah, makanya ketika kalau ditanya, saya nekatnya kayak begitu. Pokoknya nggak ada yang bisa nyetop saya. Saya mah nggak perlu diawasin karena tugas saya cuma dikasih tahu perusahaannya kemana, furniture, ya udah saya garap. Perusahaan mana, perusahaan IT, ya udah perusahaan IT saya garap. Jadi nggak ada orang yang istilahnya nggak ada lah yang nggak bisa saya tembus, pasti bisa lah. Dan tugas saya adalah mengeset meeting terus menerus kan. Nah setelah meeting, nanti udah ketemu, mereka ada meeting kedua, meeting ketiga, meeting dan sebagainya untuk sampai kita peluangnya ada masuk. Berarti lebih ke gimana niat dari dalam diri kita sendiri ya Coach ya? Iya, balik lagi Karena uangnya mau dipulang bawa pulang berapa. Kalau mama kamu nggak haus, istilahnya gini ya, sales itu harus haus lah. Iya, Coach. Kita harus haus dan harus lapar. Kalau kita nggak haus dan nggak lapar, apa yang terjadi? Ya kita cuma hidup dari gaji doang, buat apa? Sedangkan kita harus haus dan lapar adalah bukan dari gaji, tapi dari komisi. Iya, betul Coach. Dengan hidup dengan komisi itu, apalagi kalau kita udah biasa ya, hidup dari komisi itu seru loh. Challenging gitu ya. Oh, challenging banget. Makanya kenapa? Karena akibatnya kita kan ngejar untuk perform. Karena saya nggak suka sih kalau mama, ibaratnya buat saya nggak perform tuh nggak menarik ya. Maka di kepala saya harus mikirin tuh gimana caranya supaya perform, gimana caranya bisa perform, itu yang harus dilakukan. Oke, Coach.